seharusnya ini juga harus menjadi evaluasi ya. Bahkan PPATK sudah mengungkapkan hal demikian, tetapi juga sampai saat ini pun masih adem ayem saja ya. Bayangkan kerugian negara sangat besar sekali. Seharusnya diinvestigasi, ditelusuri. Kalau memang ada dugaan korupsi ya, seharusnya aparat-aparat yang berwajib seharusnya juga harus menelisik ya, apakah benar PSN itu terkorupsi dan lain sebagainya. Ini ada laporan dari PPATK loh. Untuk selebihnya ya seharusnya pihak-pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas semua ini. Masih seputar proyek strategis nasional ya. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ada yang cukup mengejutkan. Pak Prabowo menginstruksikan kepada Kementerian AHY untuk mengevaluasi 280 proyek strategis nasional di era Jokowi. Sekiranya berdampak ekonomi kepada masyarakat atau tidak, atau bahkan dengan proyek strategis nasional tersebut malah tidak menguntungkan masyarakat atau tidak. Kalau kita lihat dari statement AHY pada saat lalu, akan dicari proyek strategis nasional yang tidak on the track, akan dievaluasi dan lain sebagainya. Nah, hal ini kemungkinan cukup mengejutkan sekali. Karena apa? Bahkan kalau kita lihat dari laporan analisis transaksi keuangan dari PPATK, bahkan ada 36% anggaran proyek strategis nasional itu ya setidaknya tidak tersalurkan. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, apakah PSN ini akan dievaluasi benar dan akan tidak dilanjutkan oleh AHY? Apalagi juga ada dugaan indikasi dari PPATK setidaknya ada 36,67% anggaran proyek strategis nasional itu mengalir ke politikus bahkan ASN. Saya berharapnya sih AHY langsung gerak cepat, merespon cepat, yaitu temuan dari PPATK ini. Dan bahkan tidak hanya dari PPATK saja. Kalau kita lihat juga dari pemberitaan Tempo ya, Outlook 2025 konflik PSN dan masyarakat adat diprediksi akan memburuk. Dan bahkan tidak hanya itu saja, bahkan ICW juga menemukan kerugian negara akibat kasus korupsi PSN capai 2,7 triliun. Wah, kayaknya memang benar ya, Pak Prabowo menginstruksikan AHY untuk mengevaluasi 280 proyek strategis nasional ini ya, karena kalau diteruskan kemungkinan juga akan memperburuk setidaknya konflik antara PSN dan juga dengan masyarakat adat. Nah, bahkan juga dikomentari oleh anak Ogi ya dari sini, pengkhianat akan dihianati. Wah, AHY ungkap 280 PSN era Jokowi akan dievaluasi. AHY ungkap sertifikat pagar laut terbit tahun 2023 di era Jokowi. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir ya, kenapa Pak Prabowo Subianto menginstruksikan AHY untuk mengevaluasi dari 280 proyek strategis nasional ini? Wah, kenapa AHY bukan yang lainnya misalkan? Ya kalau kita lihat ada Kementerian ATR BPN, Perumahan, dan lain sebagainya. Kenapa harus AHY? Wah, ini terus terang, ketika Pak Prabowo menginstruksikan AHY untuk mengevaluasi proyek strategis nasional di era Jokowi, saya langsung teringat apa? Teringat Hambalang. Pada saat lalu terlihatlah Hambalang itu ya setidaknya dipolitisasi lah. Hambalang mangkrak di era Pak SBY dan lain sebagainya. Kalau kita lihat juga Pak SBY dan juga dari AHY pada saat lalu itu seringkali mengkritik di pemerintahan Pak Jokowi, mengkritik kebijakan dari Pak Jokowi. Padahal menurut saya itu sehat ya. Ya walaupun saya pada saat lalu juga ikut terpancing setidaknya terkait proyek-proyek mangkrak di era
Pak SBY. Tetapi kenyataannya apa? Semakin kesini proyek-proyek yang bakal mangkrak di era Pak Jokowi menurut saya cukup bombastis, dan bahkan juga ada kerugian negara triliunan dan lain sebagainya. Kemungkinan ini sebagai pintu masuknya soal pagar laut. Bayangkan pagar laut loh, bahkan juga di dekat istana negara, di dekat kementerian, tetapi ada pagar laut sepanjang 30 km, semuanya tutup mata, tidak tahu mengetahui. Menurut saya itu juga ada hal yang sangat aneh sekali ya, ketika di dekat istana semua saling lempar tangan, sembunyi tangan dan lain sebagainya. Apalagi di luar Pulau Jawa, misalkan ada proyek-proyek seperti ini, pastinya juga kementerian juga bakal tidak mengetahui. Ini bahkan berada di dekat Jakarta, di istana, dekat istana, tetapi juga semua tidak tahu. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Saya sangat mendukung sekali lah ketika AHY akan mengevaluasi 280 proyek strategis nasional di era Jokowi. Ya, menurut saya dievaluasi setidaknya yang pertama harus menguntungkan masyarakat sekitar, yang kedua berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan yang ketiga, wah jangan sampai proyek strategis nasional ini berdampak buruk bagi masyarakat adat dan lain sebagainya. Menurut saya itu 3 hal yang harus dijaga ya ketika ada proyek strategis nasional. Jangan mengatasnamakan ini proyek pusat, proyek strategis nasional, tapi ada hal-hal yang tidak dihiraukan. Ya seperti halnya pagar laut. Pagar laut kalau kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi jelas lah, laut tidak boleh dipagar, tidak boleh dimiliki oleh swasta, perusahaan atau bahkan perorangan. Tetapi kenyataannya di era Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi mengaku yaitu ada pemagaran laut itu tidak hanya di Tangerang, di Bekasi dan bahkan di Jawa Timur. Itu baru temuan saja, ada 3 temuan. Belum lagi di luar Pulau Jawa misalnya. Dari sini bahkan juga ada dari PPATK ya. PPATK ungkap ada 36,67% anggaran PSN terkorupsi. Negara kehilangan 2.290 triliun. Wow, memang sangat wow sekali ya. Sebuah laporan mengejutkan mengungkapkan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk proyek strategis nasional selama pemerintahan Presiden Jokowi mengalami pemborosan yang luar biasa. Menurut data yang dirilis oleh pusat PPATK, sebanyak 36,67% dari anggaran PSN yang bernilai 6.246 triliun digunakan untuk kepentingan pribadi atau diduga terkorupsi. Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan pada hari Rabu 10 Januari 2024. Temuan ini menyebutkan bahwa angka korupsi dalam PSN mencapai nilai yang fantastis, yaitu sekitar 2.290 triliun. Angka ini menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran yang sangat signifikan dari proyek-proyek yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kemajuan negara. Anggaran sebesar 6.246 triliun yang dialokasikan untuk 233 proyek strategis nasional ternyata tidak sepenuhnya digunakan sesuai tujuan. Pemborosan dan praktik korupsi telah menggerogoti anggaran negara, menyebabkan potensi pembangunan yang seharusnya merata menjadi terkikis oleh tindakan yang merugikan rakyat. Menariknya, angka korupsi dalam PSN jauh melebihi besarnya dugaan korupsi yang terkait dengan kasus-kasus lain yang lebih sering menjadi sorotan media. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi timah yang meskipun besar hanya mencakup sekitar 13% dari total nilai korupsi PSN. Angka ini tentunya sangat mengejutkan mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan anggaran tersebut. Nah, seharusnya ini juga harus menjadi evaluasi ya. Bahkan PPATK sudah mengungkapkan hal demikian, tetapi juga sampai saat ini pun masih adem ayem saja ya. Bayangkan kerugian negara sangat besar sekali. Seharusnya diinvestigasi, ditelusuri. Kalau memang ada dugaan korupsi ya seharusnya aparat-aparat yang berwajib seharusnya juga harus menelisik ya, apakah benar PSN itu terkorupsi dan lain sebagainya. Ini ada laporan dari PPATK loh. Untuk selebihnya ya seharusnya pihak-pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas semua ini ya. Apalagi juga uang rakyat, uang pajak dari rakyat, 80% lebih itu APBN berasal dari pajak rakyat. Seharusnya langsung garcep lah seharusnya ya. Ya semoga saja lah Pak Prabowo bisa mengungkap semua ini ya.